Cerita ini berlatar di Amerika Serikat, tepatnya di sebuah SMA. Semua dimulai dari seorang petugas sekolah yang kerja shift malam. Petugas itu selalu keliling sekolah, ngecek setiap sudut, karena memang tugasnya stay 24 jam di sana. Tiba-tiba, saat lagi patroli seperti biasa, muncul seorang cewek yang kelihatan panik. Dengan nafas terengah, dia bilang, "Cepat, pergi dari sini!" Tapi sebelum momen itu terjadi, kita dikenalin dulu sama Chris, seorang duda keren yang punya karisma kuat. Chris punya anak perempuan bernama Riley. Hubungan mereka deket banget, kayak teman. Bukan sekadar ayah dan anak, Riley juga sekolah di SMA yang sama. Tempat Chris sekarang jadi guru bahasa Inggris. Jadi, walaupun satu lingkungan, Chris jelas bukan murid, tapi guru baru yang langsung mencuri perhatian banyak orang, terutama murid-murid cewek. Di sekolah itu juga ada Kayla, cewek introvert yang lagi semangat banget belajar fotografi. Kayla hobi banget motret, kemana-mana bawa kamera, dan sering nekat ngambil gambar diam-diam. Kemudian, Kayla lagi fokus ngezoom Chris dari kejauhan, menilai guru barunya itu ganteng dan berotot. Tapi tiba-tiba, Tricia dan gengnya datang dan mulai ganggu. Mereka maksa Kayla buat fotoin mereka, dengan nada nyebelin dan ngebully. Sayangnya, Tricia nggak sadar kalau Tricia baru bikin kesalahan besar. Tricia salah sasaran, dan ngebully orang yang nggak seharusnya Tricia ganggu. Walau digangguin, Kayla tetap tenang dan tahan emosi. Kayla memilih diam daripada ribut. Pas pelajaran dimulai, Chris lagi asik ngejelasin teori sastra, tapi pandangannya langsung jatuh ke Tricia yang asik main HP, cuek banget sama pelajaran. Chris langsung negur Tricia, alih-alih takut, Tricia malah GR. Tricia ngerasa diperhatiin dan makin suka karena dimarahi guru ganteng. Beda sama Kayla, Chris justru memuji Kayla karena selera musiknya yang keren. Dari cara ngomong Chris, kelihatan Chris cukup terkesan sama Kayla. Waktu itu juga mulai kelihatan jelas, hampir semua murid cewek ngelihat Chris bukan cuma sebagai guru, tapi juga sebagai sosok idaman. Pandangan mereka tuh kayak penuh hasrat, kecuali Riley. Riley beda. Riley cuma lihat Chris sebagai ayahnya. Selesai kelas, Kayla ngelihat Chris ngelambai ke arah Riley. Dari situ, Kayla mulai curiga. Gak lama, Kayla dekati Riley, mulai ajak ngobrol buat mencairkan suasana. Setelah agak akrab, pelan-pelan Kayla mulai nanya soal hubungan Riley dan Chris. Riley awalnya ragu, tapi karena ngerasa Kayla bisa dipercaya, akhirnya Riley jujur. "Chris itu ayahku," katanya. Tapi Riley juga nitip satu hal ke Kayla, buat jaga rahasia itu baik-baik. Hari berganti, Chris dan Riley pulang ke rumah. Tapi sebelum masuk, Riley sempat bilang, "Sepertinya Kayla suka sama ayah." Riley agak khawatir. Riley minta ayahnya buat nggak menanggapi perasaan Kayla, kalau nanti Kayla beneran nyatain. Sementara itu, Kayla sampai di rumah. Kayla lihat ibunya, Jess, lagi sumringah banget. Bahkan ada gaun cantik yang tergantung. Kayla langsung curiga dan nanya kenapa ibunya Kayla lagi jatuh cinta. Jess, seorang janda yang lama menjomblo, akhirnya cerita kalau Jess ketemu pria keren di toko kelontong. Tapi waktu Kayla nanya siapa orangnya, Jess cuma senyum dan nggak mau jawab. Jess bilang, nanti aja tahu sendiri. Soalnya malam ini Jess bakal kencan. Kayla masih penasaran, tapi ibunya cuma jawab singkat sambil senyum lebar. Malam harinya, Kayla mulai terbawa oleh pikirannya sendiri. Rasa sukanya ke Chris makin dalam, sampai-sampai Kayla membayangkan hal-hal yang belum tentu kejadian. Paginya, Kayla dan Riley yang sekarang udah makin akrab ngobrol santai seperti biasa. Mereka bahas cowok-cowok di sekolah, ngegosipin siapa yang ganteng dan siapa yang cuma modal gaya. Di tengah obrolan ringan itu, Kayla mulai pelan-pelan tanya soal keluarga Riley. Awalnya Riley kelihatan ragu, tapi akhirnya cerita juga. Katanya, dulu ibunya sering selingkuh, nggak cuma sekali dua kali, tapi udah berkali-kali. Walau dulu Riley lebih dekat sama ibunya, tapi karena kejadian itu, Riley milih tinggal bareng ayahnya. Buat Riley, ayahnya jauh lebih setia dan gak suka main hati. Dengar cerita itu, Kayla jadi ngerasa terhubung. Kayla pun cerita balik. Katanya, waktu Kayla masih kecil, umur 6 tahun, ayahnya meninggal. Sejak saat itu, ibunya hidup sendiri, jadi janda, dan hidup mereka berubah total. Kayla tumbuh dengan rasa kehilangan yang dalam. Obrolan itu bikin suasana jadi sunyi. Riley langsung pamit ke kamar mandi, mungkin buat nangis diam-diam. Sementara itu, Kayla jalan pelan ke ruang guru, menyelinap ke ruangan Chris, dan dengan perasaan yang aneh, Kayla tiduran di kasur Chris, mengelus permukaannya, seakan lagi ngerasain kehadiran sosok yang Kayla kagumi. Besoknya di sekolah, Tricia mulai cari perhatian lagi. Tricia berdandan lebih niat dari biasanya, terus sok aktif di kelas berharap dapat pujian dari Chris. Tapi kali ini, Chris cuek. Gak ada senyum, gak ada komentar. Tricia jadi salah tingkah sendiri. Kayla dan Riley yang ngelihat dari belakang cuma bisa senyum puas. Tapi ternyata Tricia nggak nyerah gitu aja. Setelah kelas selesai, Tricia nyamperin Riley. Dengan gaya manis yang dibuat-buat, Tricia mulai basa-basi dan bilang kalau Tricia tahu Riley itu anaknya Chris. Katanya sih Tricia sering lihat mereka bareng. Jadi udah bisa nebak. Dari kejauhan, Kayla ngintip dan dengar pembicaraan mereka. Ternyata Tricia ngajak Riley buat belanja bareng nanti malam. Gak lama setelah Tricia pergi, Kayla langsung muncul dan bilang sesuatu yang bikin Riley kaget. Kayla cerita kalau dulu, sebelum Riley masuk sekolah ini, Tricia pernah dekat sama guru sejarah. Gak cuma dekat biasa, tapi sampai bikin masalah besar. Waktu ketahuan, guru sejarah itu yang disalahkan dan akhirnya dipecat. Kayla nggak asal ngomong. Kayla cerita semua itu karena Kayla mulai peduli, bukan cuma ke Riley, tapi juga ke Chris. Kayla nggak mau sejarah kelam itu terulang dan ngerugiin orang-orang yang Kayla sayangin. Pulang sekolah, hubungan Kayla dan Riley makin akrab. Mereka udah kayak sahabat lama. Di tengah obrolan santai, Riley cerita soal ayahnya yang katanya lagi deket sama seseorang. Perempuan yang ayahnya temui di toko kelontong. Kayla langsung ngerasa ada yang nggak beres. Firasatnya bilang kalau perempuan itu adalah ibunya sendiri, Jess. Dan benar aja, gak lama setelah itu, bel rumah berbunyi. Di depan pintu, berdiri Chris sambil bawa bunga. Gaya khas pria romantis yang niat banget.
Bunga itu Chris kasih ke Jess, dan semuanya terlihat jelas. Chris dan ibunya Kayla mulai dekat. Kayla yang dari tadi ngeliatin diam-diam, mulai ngerasa cemburu. Biarpun gak bisa ngakuin perasaannya ke siapa-siapa, Kayla langsung nyari cara buat ngacauin momen itu. Dengan sengaja, Kayla numpahin air di vas bunga ke baju Chris. Gak bilang apa-apa, cuma pasang wajah seolah itu cuma kecelakaan. Malamnya mereka bertiga duduk bareng di ruang tamu, tapi Kayla ngerasa asing. Kayla kayak cuma jadi penonton di antara dua orang yang udah klik banget. Di dalam hatinya, Kayla pengen deket sama Chris, tapi jelas-jelas Chris dan Jess udah saling tertarik. Merasa nggak kuat ngelihat kedekatan mereka, Kayla balik ke kamarnya. Tapi pikirannya masih muter. Kayla nggak rela kalau Chris beneran jadi milik ibunya. Karena itu, Kayla nyusun alibi buat gangguin mereka. Beberapa menit kemudian, Kayla datang ke ruang tamu dan bilang dengan panik kalau ada orang asing yang barusan neror Kayla dari luar jendela. Wajahnya dibuat seolah takut banget. Chris dan Jess yang dengar itu langsung percaya. Gak mikir panjang, mereka mutusin buat tidur bareng Kayla di ruangan yang sama supaya dia merasa aman. Paginya, Kayla mulai cari-cari celah buat deket lagi sama Chris. Kayla pura-pura nggak sengaja buka pintu kamar mandi. Chris yang kaget langsung nutupin badannya pakai handuk. Setelah itu, Chris nganter Kayla ke sekolah. Di perjalanan, sambil nunggu Riley keluar rumah, Chris sempat nanya soal minat Kayla di dunia jurnalistik. Kayla cerita kalau Kayla bukan cuma suka motret-motret di acara nikahan aja, tapi juga pengen jadi jurnalis karena rasa ingin tahunya tinggi banget. Kalau udah penasaran sama satu hal, Kayla bakal cari tahu sampai detail. Beberapa menit kemudian, Riley muncul dan mereka langsung cabut ke sekolah bareng. Di sekolah, Riley nyamperin Kayla di ruang project, tapi suasananya agak tegang. Kayla kecewa karena tahu Riley kemarin sempat jalan bareng Tricia. Kayla langsung ngomong ke Riley, ngingetin lagi kalau Tricia itu bukan orang baik, tapi Riley malah ngebantah. Riley bilang justru kemarin Tricia nunjukin bukti kalau dulu yang gangguin guru sejarah bukan Tricia, tapi Kayla sendiri. Tricia juga bilang Tricia nggak pernah ikut kelas sejarah. Kayla yang dengar itu cuma bisa tarik napas panjang. Meskipun Kayla pernah ikut kelas sejarah, Kayla tetap yakin bahwa Tricia yang salah. Kayla minta Riley buat percaya sama Kayla dan jangan termakan omongan Tricia. Tapi Riley cuma diam, nggak jawab apa-apa, lalu pergi begitu aja. Kayla yang masih nahan emosi ngerasa nggak puas. Kayla langsung nyari Tricia dan tanpa basa-basi, Kayla ngasih peringatan keras. Kalau kamu masih deketin Riley lagi, gue yang turun tangan. Katanya dengan tatapan tajam. Sepulang sekolah, Kayla entah kenapa malah selfie dengan pose aneh. Tapi yang Kayla nggak tahu, fotonya itu bakal viral. Besoknya saat buka loker, Kayla langsung shock. Foto selfie-nya udah nyebar kemana-mana. Jadi bahan gosip seisi sekolah. Mukanya merah karena malu. Kayla langsung nunjukin foto itu ke Chris. Dan Chris menenangkan Kayla. Sambil ngelus pundaknya, Chris janji bakal cari tahu siapa pelakunya. Tapi momen itu nggak sengaja dilihat oleh Riley. Riley ngelihat Chris dan Kayla berdua dalam posisi yang bikin salah paham. Tanpa ngomong apa-apa, Riley langsung pergi. Sore harinya, Kayla pulang ke rumah dan cerita ke ibunya soal kejadian di sekolah. Sekarang, pihak sekolah lagi menyelidiki siapa yang nyebarin fotonya. Tapi ada kabar bagus juga. Jess bilang Kayla keterima di Universitas Emerson. Jess langsung peluk Kayla. Jess bangga karena sekarang Jess tahu anaknya bukan cuma berbakat, tapi juga gigih dan cerdas. Buat Jess, itu lebih dari cukup buat ngerasa jadi ibu paling beruntung. Siang harinya, Kayla akhirnya memberanikan diri buat nemuin Riley. Kayla ngerasa harus jujur dan minta maaf karena selama ini dia terlalu dekat sama Chris. Tapi Kayla jelasin kalau perasaannya ke Chris bukan seperti yang Riley pikir. Buat Kayla, Chris itu sosok ayah yang selama ini Kayla butuhin. Kayla cuma pengen ngerasain gimana rasanya punya figur ayah lagi. Maaf, aku nggak mau kehilangan sosok seperti Chris, ucapnya pelan. Riley dengar itu dan mulai melunak. Riley ngerti posisi Kayla dan akhirnya mereka berdua berdamai. Persahabatan mereka tetap aman. Setelah suasana agak tenang, Kayla mulai cerita lebih banyak. Dulu, emang Kayla pernah dekat sama guru sejarah. Tapi itu bukan karena Kayla yang mulai. Justru guru itu yang selalu nyari-nyari perhatian dan bikin Kayla ngerasa spesial. Sekarang Kayla curiga, mungkin penyebar fotonya itu Tricia atau malah guru sejarah itu sendiri. Kayla nggak nuduh sembarangan, karena dulu Kayla sering banget diajak ketemu diam-diam sama guru itu. Nggak menutup kemungkinan mereka berdua kerja sama. Sore menjelang, Kayla minta pamit pulang. Tapi Chris nawarin buat nganterin karena Riley lagi sibuk ngerjain proyek sekolah. Seperti biasa, di depan rumah mereka ngobrol sebentar dan suasananya kayak hubungan ayah anak tiri yang mulai nyaman. Malamnya, Chris datang jemput Jess buat pergi bareng. Tapi karena Jess lama banget berdandan, Chris jadi ke belakang dulu dan lupa bawa ponsel. Sementara itu, Kayla yang penasaran ngelihat ponsel Chris yang ketinggalan. Pas dibuka, matanya langsung membesar. Ada pesan dari Tricia yang istrinya ngajak Chris buat melakukan hal yang tak pantas. Bahasanya jelas dan frontal. Gak lama, Jess juga lihat pesan itu dan langsung berubah wajahnya. Chris buru-buru keluar dari kamar mandi dan coba jelasin. Katanya, Chris gak pernah nyebarin nomor ponselnya ke siapapun. Tapi, walau udah panjang lebar ngejelasin, Jess tetap gak percaya. Jess mutusin buat mengakhiri semuanya. Chris cuma bisa duduk di mobil, termenung dan kecewa. Gak lama, Kayla datang nyamperin. Kayla nanya pelan, "Kamu tadi bohong ya?" Chris akhirnya ngaku. Chris emang pernah dapat pesan dari Tricia, tapi gak pernah dibalas atau ditanggepin. Chris gak mau ada hubungan apapun sama muridnya. Kayla cuma tersenyum kecil, lalu perlahan deketin Chris. Dengan cara halus, Kayla bikin Chris mulai tergoda. Tapi sebelum makin jauh, Kayla berhenti dan bilang, "Pikirin dulu tesisku." Lalu Kayla pergi ninggalin Chris dalam keadaan bingung dan setengah panas. Sesampainya di kamar, Kayla senyum puas. Disinilah semua terkuak, pesan yang seolah-olah dari Tricia itu ternyata dari Kayla sendiri. Kayla pakai nomor palsu buat ngirim semua pesan itu ke Chris. Karena rencananya berjalan mulus, Kayla pun langsung hancurkan semua bukti, termasuk nomor palsunya. Kayla tertawa sendiri di kamar, ngerasa menang. Keesokan harinya di sekolah, Tricia mulai cari perhatian lagi. Tricia sengaja ngebusungin dada pas lewat depan kelas Chris. Niatnya jelas,
pengen bikin Chris tertarik dan ngajak Tricia pergi setelah sekolah. Tapi Kayla udah siap. Kayla langsung datengin Chris dan nyerahin jaketnya yang semalam ketinggalan di rumah. Tricia yang ngelihat itu langsung sadar. Tricia udah kalah telak. Belum sempat Chris mikir panjang, tiba-tiba namanya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana udah ada polisi nunggu. Kayla yang udah sampai rumah dapat kabar dari Jess kalau di dalam loker Tricia ditemukan ponsel rusak dan foto-foto Kayla. Semua terbongkar. Tricia terbukti sebagai pelaku penyebaran foto Kayla dan juga yang ngirim pesan-pesan genit ke Chris. Hari itu juga Tricia dibawa ke kantor polisi buat ditangani lebih lanjut. Malam itu, Kayla datang ke pesta ulang tahun Riley yang ke-18. Kayla nggak cuma bawa kado spesial buat sahabatnya, tapi juga punya niat lain. Kayla nyiapin minuman biar Riley mabuk. Setelah Riley mulai nge-fly, Kayla menyelinap masuk ke kamar Chris. Awalnya, Chris nolak. Chris nggak mau melakukan hal yang Chris tahu nggak benar. Tapi Kayla udah nggak tahan. Kayla pengen banget Chris nyentuh Kayla malam itu. Akhirnya, Chris terbawa suasana. Malam itu, untuk pertama kalinya, Chris melakukannya sama Kayla. Tapi di tengah-tengah momen itu, tiba-tiba Riley masuk ke kamar ayahnya. Riley langsung ngamuk dan nyalahin Chris. Riley pergi sambil marah besar, dan Chris mencoba menjelaskan. Tapi Riley yang emosi meninggalkannya. Kayla mencoba nahan Chris. Kayla pengen Chris tetap bersamanya malam itu, tapi Chris nolak mentah-mentah. Chris bilang dengan tegas, Riley jauh lebih penting daripada Kayla. Kata-katanya tajam dan jelas bikin Kayla sakit hati. Paginya, Jess dapat pesan dari Riley. Ternyata, Riley udah ada di sekolah tapi masih marah dan dingin ke ayahnya. Begitu sekolah selesai, Jess langsung datengin Chris dan ngomong terus terang soal semua yang terjadi. Sementara itu, Kayla nganggep tindakan ibunya barusan itu karena cemburu. Kayla ngebantah semua omongan ibunya. Katanya, Kayla udah 19 tahun dan bebas ngelakuin apapun yang Kayla mau. Tapi dari situ, Jess mulai curiga. Jess mikir, jangan-jangan Kayla yang bikin semua ini jadi rumit. Jess bilang, Jess bakal bicara ke kepala sekolah dan minta supaya Kayla dipindahkan dari situ. Chris duduk sendirian di pinggir kolam, menatap layar handphone. Chris tenggelam dalam pikirannya sendiri. Gak lama, Riley datang dan nanya kenapa ayahnya kayak gitu. Chris nggak nyalahin Kayla, Chris justru nyalahin dirinya sendiri. Chris ngerasa kosong sejak ibunya Riley pergi, dan Chris benar-benar minta maaf ke Riley. Penyesalannya dalam, Chris tahu apa yang Chris lakuin sama Kayla adalah kesalahan besar. Sementara itu, Kayla lagi nelpon Tricia untuk bertemu. Begitu mereka bertemu, Tricia langsung kesal banget sama Kayla. Soalnya, gara-gara ulah Kayla, kasus yang harusnya ditangani bareng justru dijatuhkan ke Tricia sendirian. Imbasnya, Tricia harus kehilangan beasiswanya. Tapi, yang bikin Tricia makin emosi, Kayla nggak nunjukin rasa bersalah sedikit pun. Gak ada empati, gak ada penyesalan. Kayla malah dengan santainya menyakiti dirinya sendiri pas banget ketika Chris dan Riley datang. Kayla langsung berpura-pura dan bilang kalau Tricia yang udah nyakitin Kayla. Gak butuh waktu lama, polisi pun datang dan langsung membawa Tricia. Sementara itu, Kayla diantar ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Jess datang ke rumah sakit. Setelah dengar cerita versi Kayla, Jess jadi yakin Tricia emang anak yang jahat. Jess percaya sepenuhnya sama semua ucapan Kayla. Termasuk soal tuduhan lama bahwa Tricia juga pernah bikin masalah besar, tapi gak mau tanggung jawab. Gak lama, Chris dan Riley datang. Riley minta waktu berbicara pribadi sama Kayla. Di sana, Riley belak-belakan bilang kalau Riley udah muak dengan sikap Kayla. Menurut Riley, Kayla pinter banget memutarbalikkan keadaan, selalu jadi korban, dan suka drama. Riley nggak mau lagi Kayla deket-deket sama ayahnya. Tapi, Kayla malah minta maaf dan ngajukan 2 permintaan. Pertama, Kayla minta Riley bantu liputan acara olahraga sekolah karena tangannya lagi cedera. Kedua, Kayla pengen ngobrol sekali lagi sama Chris. Riley akhirnya setuju bantu liputan buat tim bola voli. Dan Riley juga kasih izin Chris masuk sebentar buat bicara. Chris pun masuk ke ruangan Kayla. Kayla bilang ke Chris kalau Jess dan Riley udah percaya bahwa Kayla bakal ngejauh dari Chris. Tapi kenyataannya, Kayla malah bilang kalau Kayla tetap ingin dekat sama Chris. Bahkan menurut Kayla, ini baru awal dari hubungan mereka. Chris langsung nahan napas dan bilang dengan tegas, gak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Semuanya sudah selesai. Chris gak mau lagi ada urusan sama Kayla, yang menurut Chris manipulatif dan terlalu ngotot. Demi menjauh dari Kayla, Chris memutuskan untuk resign dari sekolah. Dan malam itu juga Chris mau beresin barang-barangnya. Malamnya, Chris benar-benar datang ke sekolah buat kemas-kemas. Chris sempat kirim pesan suara ke Riley, bilang kalau Riley udah selesai bikin liputan, langsung ke kelas ayahnya biar bisa pulang bareng. Di sisi lain, Jess lagi datang ke rumah sakit buat jenguk anaknya. Tapi saat sampai di kamar Kayla, dia kaget karena Kayla udah nggak ada. Balik lagi ke sekolah, Riley jalan menuju kelas ayahnya. Tiba-tiba, Kayla muncul dan langsung menyerang Riley dengan brutal. Setelah itu, Kayla menuju Chris. Kayla bilang pengen ronde kedua. Kalau Chris nolak, Kayla ancam bakal bunuh Chris. Chris panik, langsung nanya keberadaan Riley. Tapi Kayla malah jawab seenaknya. Saat Chris coba melawan, kepalanya terbentur meja dan Chris pingsan. Untungnya, suara kegaduhan itu terdengar oleh petugas sekolah yang memang jaga 24 jam. Dengan cepat, Kayla berpura-pura berteriak minta tolong. Petugas pun masuk ke dalam ruangan. Setelah lihat Kayla yang ketakutan dan Chris yang udah pingsan di lantai, petugas itu buru-buru keluar buat nelpon 911 biar semua cepat ditangani. Tapi, Kayla langsung nyamperin petugas itu dan ngelakuin sesuatu yang dilihat oleh Riley. Tanpa buang waktu, Kayla langsung ngejar Riley. Pengejaran itu berakhir di ruang proyek, ruangan yang biasanya Kayla pakai buat kerja-kerja kreatifnya. Riley yang udah babak belur dan luka-luka masih bisa bertahan. Dengan sisa tenaga yang Riley punya, Riley akhirnya berhasil ngalahin Kayla. Gak lama setelah itu, suara sirine mulai terdengar. Ambulans yang tadi dipanggil Riley akhirnya datang dan membawa mereka berdua. Mereka berhasil selamat beberapa minggu berlalu. Luka-luka mereka sudah sembuh dan kondisi udah jauh lebih baik dari sebelumnya.
Semua kayak pelan-pelan balik ke jalurnya. Film ditutup dengan adegan Riley yang siap berangkat sekolah sendirian. Tapi ada satu hal yang bikin suasana jadi agak ganjil. Seorang gadis tampak memperhatikan Chris dan Riley dari kejauhan. Entah siapa, tapi jelas bukan sekadar orang lewat.